program ini apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore Bapak, Sore. Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Sore, Selamat sore. datang di acara webinar dari Bliter pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah sebagai akademik asisten dari Bliter, yang dimana hari ini saya menjadi moderator. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat hadir dalam webinar Bliter hari ini. Untuk temanya hari ini adalah seni menguasai penulisan artikel ilmiah untuk publikasi bereputasi yang diadakan dua sesi. Untuk hari ini sesi pertama pada tanggal 27 September 2023 dan sesi kedua pada tanggal 29 September 2023. Selanjutnya izinkan saya memberikan sedikit gambaran tahap-tahap apa saja di acara ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, pembukaan acara oleh saya sendiri, Siti Nur Hasanah, sebagai moderator. Yang kedua, yaitu sambutan dari Prof. Dr. Eng Deni Sidki Hairudini sebagai
perwakilan dari Scopus Q1 Expert Breather, kemudian penjelasan materi oleh Mbak Isra F. Sianipar, SPD MA, kemudian sesi tanya jawab, selanjutnya ada dokumentasi dan promosi Breather, dan terakhir adalah penutup oleh moderator. Baik, langsung saja kita mulai acaranya ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Prof. Denny untuk menyampaikan sambutannya Prof. Makasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera semuanya. Suara saya, audio saya juga ada ya? Video saya? Terlihat? Ada Prof. Oke, terlihat ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya kepada teman-teman Breather, para pejuang jurnal, ya mahasiswa-mahasiswa S1, S2, dan S3, ataupun mungkin ada dosen ataupun peneliti yang bergabung di sini. Ya, selamat bergabung, selamat menikmati webinar kali ini yang akan dibawakan oleh expert kita nih Mbak Isra ya, terkait penulisan artikel pada jurnal bereputasi. Nah, jadi saya rasa memang jurnal merupakan satu output yang memang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai akademisi ya, baik sebagai mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3 maupun sebagai dosen ataupun peneliti. Tentu saja untuk bisa diterima atau publish di jurnal yang bereputasi, di jurnal yang berqualify, itu ada beberapa tantangan, ada beberapa persyaratan yang harus dilalui, tidak begitu saja langsung diterima. Ya, ada istilah kalau yang mau langsung terbit tanpa proses editing reviewing, kirim saja ke Facebook, itu udah pasti publish. Namun bukan seperti itu ya, tentu saja tidak demikian, karena ini kita bicara tentang penulisan ilmiah, bicara tentang hal-hal yang saintifik, tentu memang ada pakem-pakemnya yang sudah disepakati secara global ya. Makanya di jurnal bereputasi pun ada yang namanya yang dengan standar internasional maupun standar nasional. Saya tidak mau berpanjang lebar, silakan semuanya teman-teman untuk menikmati seminar yang akan disampaikan oleh Mbak Isra nanti, akan banyak mengelaborasi mengenai trik-trik penulisan artikel pada jurnal bereputasi ya. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Terima kasih atas atensinya untuk semuanya. Kami kembalikan ke MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny atas kata-kata sambutannya. Berikut ini ada informasi lengkap mengenai webinar yang diadakan Breather selama 2 hari ya. Yang pertama sesi pertama hari ini dan sesi kedua hari ini. Silakan Mas Apri untuk iklannya.
terima kasih untuk info webinar yang diadakan Twitter untuk 2 hari ini. Selanjutnya itu adalah penjelasan sesi 1 hari ini. Materinya adalah strategi penulisan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi yang akan disampaikan oleh Mbak Isra F. Sianipar, SPDMA. Nah, beliau ini merupakan akademik asisten dari Briter juga sama dengan saya, yang merupakan alumni dari Universitas Gajah Mada di bidang linguistik. Untuk Mbak Isra, silakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Siti atas pembukaan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga tadi untuk Prof. Denny ya yang sudah memberikan kata sambutannya. Kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Isra Pramita Sianipar. Tadi sudah dijelaskan Mbak Siti sebenarnya. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, tapi saat ini berdomisili di Jakarta Pusat. Nah, Mbak Siti, kayaknya kurang enak ya kalau misalnya saya sendiri yang memperkenalkan diri. Penting juga nih kita kenal peserta webinar kita kali ini ya yang hadir di sini mungkin 1 atau 2 orang saja. Boleh saya pilih ya Mbak Siti atau Mbak Siti yang memilih nih? Boleh Mbak Isra, aku aja yang milih. Oke, dipilih yang paling ganteng atau paling cantik ya Mbak? Perwakilan dua-duanya mungkin ya. Iya, benar. Mungkin Ibu Rani Ariyanti Rukmana boleh memperkenalkan dirinya Ibu, open mic dan open cam-nya. Bantu ini. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar Bu. Baiklah, perkenalkan. Nama saya Rani Arianti Rukmana. Saya seorang mahasiswi pasca sarjana S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekian. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya untuk perwakilan laki-lakinya siapa ya? Mungkin Bapak Imade Arjana boleh open mic dan open cam-nya untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Bapak Imade Arjana, apakah terkendala internet atau bagaimana Pak? Atau mungkin Mbak Pak Rizky Elmuna Hidayah. Boleh di open cam-nya dan open mic-nya untuk memperkenalkan diri. Halo, terdengar suara saya, Kak? Oh, terdengar Kak. Oh, ini perempuan ya? Mohon maaf. Iya, Kak. Gak apa, boleh memperkenalkan dirinya. Izin off kan, Kak? Oh iya, oke. Karena perkenalkan, nama saya Rizky Almuni Hidayah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya sedang berada di semester 5. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rizky Elmuna. Laki-lakinya belum ada nih yang mau open cam dan memperkenalkan diri. Dipilih saja Kak. Mungkin Pak Bambang Bagus bisa open mic dan open cam-nya untuk memperkenalkan diri. Halo Bapak, Pak Bambang, apa bisa terdengar Pak? Oke. Oke.
Oke, Pak Bambang sudah menyalakan kameranya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bambang Bagus Haryanto dari saya mahasiswa UNESA Surabaya. Waduh, jauh-jauh nih dari Surabaya nih. Terima Iya, kasih Bapak jauh ini. terima kasih Bapak atas Iya, perkenalan makasih. dirinya. Untuk Mbak Isra, silakan. Apakah ada yang ingin ditanya? Kayaknya sudah cukup ya Mbak, sudah mewakili 3 orang ya. Nanti boleh deh kenalan di belakang layar melalui bidi-bidi kita ya. Baik, Em, tadi yang perkenalan hanya mewakili dari beberapa pulau ya. Ada dari Surabaya, dari Kalimantan, ada dari Bandung, dan saya lihat juga di list pendaftarannya ada juga dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari provinsi-provinsi yang lainnya. Sepertinya webinar kita ini seperti webinar pemersatu bangsa ya. Soalnya pesertanya datang dari semua dari berbagai provinsi dan juga dari berbagai kalangan. Ada dari dosen, ada dari peneliti, dan juga ada rekan-rekan mahasiswa S1, S2, dan S3. Baik Bapak Ibu, di sini hari ini saya akan membawakan topik sebentar ya. Mohon izin Mbak Mas Operator untuk mengizinkan saya untuk share screen. Halo, operatornya siapa? Mas Sapri, tolong diberikan akses supaya bisa share screen. Baik, sudah bisa ya. Sebentar ya. Baik, apakah sudah terlihat PowerPoint yang saya share di Zoom ini? Sudah Mbak Isra, sudah terlihat dengan jelas. Baik. Sudah. Baik Bapak Ibu, tanpa buang-buang waktu kan karena waktu kita cukup singkat ya, hanya sekitar 1 jam dan saya punya waktu setengah jam saja untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan. Saya langsung saja ke intinya. Nah, kali ini saya ingin membahas strategi penulis artikel pada jurnal berbasis. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih dari Bapak Ibu yang dari tadi malu-malu kayaknya open kameranya karena takut kelihatan ganteng atau kelihatan cantik ya. Nah, Bapak Ibu di sini saya ingin tahu apa sih yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengarkan artikel ilmiah. Namun saya tidak akan menanyakan satu persatu karena will take time juga ya Bapak Ibu, dan sekarang kita sudah ya Maaf Mbak, teknologi suaranya semakin pecah-pecah. Suaranya pecah-pecah Mbak. mudah ya. Mungkin jaringannya kali ya. Yang lainnya gimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, pecah-pecah. Nggak pecah-pecah, Mbak. Sebenarnya saya coba mungkin jaringan kali ya. Coba betul. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar? Ya, sudah. Sudah Mbak Isra, sudah Sudah jelas. bagus Mbak. Jika nanti suara saya putus-putus, mungkin ada kendala juga. Jadi, mohon Bapak Ibu untuk open mic menyampaikan ya, supaya nanti webinar kita bisa berjalan. Terima kasih Iya, Bapak Mbak. Ibu atas masukannya. Baik. Oke. Saya langsung saja, Bapak Ibu di sini ambil gadget atau mobile phone-nya, men-scan dulu terlebih dahulu dan berikan jawaban Bapak Ibu 1 atau 2 kata terkait apa yang Anda pikirkan ketika mendengarkan penulisan kalian. Maaf Kak, di suaranya tepat-tepat saya. Halo?
Halo, halo tes. Apakah sudah cukup terdengar dengan jelas? Ini Masih patah-patah Mbak Isra. kan tes. Mohon maaf Bapak dan Ibu atas kendalanya yang tadi terjadi. Sebelumnya mungkin untuk menunggu Mbak Isra ready, boleh di-follow dulu akun Instagram Briter, yaitu briter.id, T-nya ada 2. Jangan lupa juga untuk mengisi form dari webinar ini agar sertifikatnya bisa didapatkan langsung ke Bapak dan Ibu. Ya. Coba ya, aku ngomong ya. Mohon maaf Bapak Ibu atas kesalahan teknis. Ini nih jaringan di tempat kami lagi mungkin ada gangguan ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi. Saya akan lanjutkan ya presentasi kita atau webinar kita kali ini. Nah, Bapak Ibu tadi saya ingin mengetahui sedikit apa sih yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengarkan penulisan artikel ilmiah ya. Eh, saya izin meng-off-kan kamera supaya nanti jaringannya lebih stabil ya. Nanti kalau sudah sesi Q&A nanti boleh saya aktifkan kembali. Oke, Bapak Ibu, silahkan untuk scan QR code berikut ini untuk memberikan jawaban Bapak Ibu. Saya berikan waktu sekitar 1 menit ya untuk Bapak Ibu supaya bisa memberikan jawabannya. Atau bisa melalui link yang disampaikan oleh tim kita ya yang di kolom chat, tinggal diklik saja.
Wah, ini sudah ada sekitar 11 orang yang sudah menyampaikan beberapa pendapatnya ya, atau apa yang mereka pikirkan tentang penulisan artikel ilmiah. Oh, ada data yang valid, gagasan yang kritis, academic writing, penelitian. Baik. Pokok pikiran, kegiatan karya tulis, sulit. Wah, joki. Wah, hati-hati nih, joki. Kemudian literasi produktif, terstruktur, metodologi penelitian. Ada lagi nggak nih? Bahasa ilmiah. Karena artikel ilmiah bahasanya juga harus ilmiah, begitu ya. Ada gap research, baik. Bagus banget nih. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang mau memberikan pendapatnya tentang penulisan artikel ilmiah? Oke. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi, soalnya ini linknya bisa berlaku sampai 2 hari. Baik Bapak Ibu, saya melihat tadi ada yang paling saya notice itu di bagian sulit dan susah ya. Sulit dan susah. Nah, ini tujuannya kita ada webinar kali ini ya. Ini tujuannya kita mengadakan atau mengikuti webinar kita kali ini. Semoga nanti setelah saya paparkan sedikit tentang penulisan artikel ilmiah, Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa bermanfaat nantinya dalam penulisan artikel ilmiah ya. Oke. Oke. Mungkin saya langsung ke materi saja ya. Saya tadi sudah dapat gambaran ketika Bapak Ibu ingin menulis artikel ilmiah. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan membahas beberapa topik utama. Yang pertama itu ada standar format penulisan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi, kedua penulisan abstrak yang efektif, penulisan artikel ilmiah dari pendahuluan sampai kesimpulan, kemudian olah data dengan artificial intelligence, kemudian pengenalan dan pencarian jurnal Tarinex Scopus. Nanti akan saya bahas satu persatu. Namun karena waktu kita cukup sedikit ya, mungkin nanti saya akan sedikit cepat untuk menjelaskannya. Nanti jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan yang mungkin kurang paham tentang penjelasan saya, boleh disampaikan pertanyaannya di kolom chat ataupun nanti di sesi Q&A ya Bapak Ibu. Saya langsung saja membahas tentang standar format penulisan artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu Bapak Ibu berbeda dengan makalah, berbeda dengan laporan yang kita hanya melaporkan atau membahas suatu topik gitu. Nah, artikel ilmiah itu mempunyai struktur yang terdiri dari ada abstraknya, ada introduction-nya, ada method, ada result and discussion, ada conclusion dan juga reference. Nah, kadang-kala ada juga beberapa artikel, beberapa publisher atau publisher jurnal itu yang mensyaratkan setelah introduction ataupun pendahuluan itu kita harus menambahkan literature review atau untuk membahas tentang teori yang kita gunakan ataupun tentang penelitian-penelitian terdahulu yang kita gunakan untuk merumuskan hipotesis yang akan kita ajukan atau kita formulasikan di dalam penelitian kita. Nah, setelah itu baru ke method nanti ada juga yang menggabungkan result and discussions, tapi beberapa juga memisahkan result and discussion itu sendiri. Nah, setelah itu ada conclusion atau kesimpulannya, kemudian setelah conclusion itu kadang-kala publisher itu menambahkan acknowledgement-nya atau kayak ucapan terima kasih, seperti ucapan terima kasih kepada pemberi dana atau juga orang-orang yang berkontribusi dalam penelitian kita secara voluntary. Nah, Bapak Ibu setelah itu di akhir nanti ada reference atau referensi ya. Nanti ini akan saya jelaskan satu-satu mulai dari abstrak sampai reference. Oke, saya mulai dari abstrak ya Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang banyak orang yang menulis abstrak ini panjang lebar sampai 1 halaman ataupun berparagraf-paragraf. Ada juga yang terlalu singkat sampai kita tidak tahu apa yang seseorang lakukan dalam penelitian itu. Nah, ingat ya Bapak Ibu, seseorang akan membaca seluruh artikel Bapak Ibu ketika dia merasa tertarik dengan abstrak yang Bapak Ibu tuliskan. Jadi seperti wajah dari jurnal atau artikel kita, artikel jurnal kita itulah si abstraknya. Nah, beberapa penelitian juga sudah menunjukkan bahwa orang akan melanjutkan membaca ketika abstraknya benar-benar menarik. Nah, di abstrak itu apa sih Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tuliskan? Yang pertama itu ada background. Kadang-kadang ada juga yang tanpa memasukkan background langsung objektif atau tujuan dari penelitiannya. Tapi di
jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berhubungan dengan sosial biasanya masih mengantarkan dengan background baru tujuan dari penelitiannya. Tapi tergantung Bapak Ibu mau langsung ke objektif pun bisa. Jadi setelah itu metode yang Bapak Ibu gunakan itu apa? Apakah dengan metode kualitatif, metode kuantitatif, apakah dengan menggunakan mixed method ataupun yang lainnya. Setelah itu result atau hasil dari penelitian Bapak Ibu ini sangat penting. Nah, resultnya apa? Oke, tapi penyampaian resultnya juga tidak perlu panjang lebar, hanya key findings-nya aja apa begitu. Kemudian conclusion-nya. Kesimpulan dari penelitian Bapak Ibu itu apa dan implikasinya. Implikasi ini tentang kontribusi penelitian Bapak Ibu baik dalam aspek manajerial ataupun nanti dalam teoretikal begitu. Nah, Bapak Ibu untuk menyingkat abstrak ini supaya Bapak Ibu ingat apa sih yang harus saya tuliskan di dalam abstrak itu, Bapak Ibu ingat saja ABA. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa tujuan dari penelitian Anda, bagaimana Anda melakukannya, dan apa hasil dari penelitian itu. Nah, ketiga itu harus benar-benar ditunjukkan di dalam abstrak. Itu yang paling inti. Yang lainnya seperti background atau implication ini bisa sebagai optional atau bisa Bapak Ibu tidak muat atau tidak tuliskan di bagian abstrak. Oke, setelah itu setelah masuk ke abstrak, setelah selesai, biasanya abstrak itu sebenarnya di akhir ya. Di akhir setelah kita sudah menuliskan introduction, hasil, dan conclusion, itu nanti baru kita merumuskan abstrak. Tapi untuk strukturnya memang setelah dari judul baru kita masuk ke abstrak. Nah, kemudian di introduction. Nah, di introduction ini kadangkala atau beberapa orang itu menuliskan abstrak itu terlalu bertele-tele ya, terlalu panjang lebar atau kadang introduction-nya itu 3 halaman, padahal resultnya hanya 2 halaman misalnya. Nanti tulisan Bapak Ibu itu jadi kayak besar kepala, besar di introduction. Padahal introduction itu kan pengenalan ya, mengenalkan, gitu, pengenalan. Nah, Bapak Ibu yang perlu Anda tuliskan di sana juga tidak harus konsep atau definisi, tapi di sana yang perlu disampaikan adalah background-nya, apa yang melatar belakangi penelitian Bapak Ibu, permasalahannya apa, dan mengapa itu penting untuk diteliti. Nah, kadang-kala ada juga yang menuliskan introduction itu gimana ya, terlalu jauh. Misalnya saya meneliti tentang hate speech, misalnya dalam bahasa ya, ditarik dari bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Mas introduction-nya dimulai dari situ. Padahal itu sudah terlalu jauh. Nah, jadi kita harus lebih spesifik lagi ketika menuliskan si introduction itu. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu sudah menuliskan permasalahan dan mengapa itu penting untuk diteliti, kita penting juga untuk menyampaikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan apa yang kita teliti, yang tentang apa yang kita teliti, yang berhubungan dengan penelitian kita ya. Pokoknya penelitian tersebut harus yang paling baru. Nah, jangan menggunakan menggunakan sumber-sumber penelitian terdahulu dari tahun 1980-an atau yang tidak yang 20 atau 30 tahun terakhir. Beberapa jurnal atau publisher jurnal itu mensyaratkan 5 tahun. Paling 5 tahun terakhir ya jurnalnya. Ada juga beberapa yang mensyaratkan 10 tahun terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu setelah kita membaca atau mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian kita, itu kita akan bisa menemukan apa sih gap penelitian kita, apa sih yang belum diteliti oleh orang lain dalam penelitian kita dalam penelitian kita ini. Nah, jadi semakin banyak Bapak Ibu mencari atau menemukan jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu bisa melihat gap dari penelitiannya atau rumpang dari penelitiannya. Oke, setelah itu setelah Bapak Ibu sudah menyampaikan gap dari penelitian tersebut, Bapak Ibu bisa memformulasikan hipotesisnya. Bisa memformulasikan hipotesisnya ataupun nanti menjelaskan aims dari penelitian Bapak Ibu atau tujuan dari Bapak Ibu, tujuan penelitian
Bapak Ibu. Ada juga novelty ya, atau kebaruan dari penelitian Bapak Ibu. Apa sih kebaruan dari penelitian Bapak Ibu? Itu nanti perlu disampaikan di introduction. Itu karena di biar saya cukup teoretikal ya, saya akan menganalogikan pendalaman penelitian itu seperti ini. Seperti mengamati sebuah gambar. Nah, di sini karena saya sudah bercakap-cakap dari tadi ya, saya ingin mengundang mungkin Pak Ruli nih. Pak Ruli, kira-kira Bapak lihat mengamati gambar ini, apa yang muncul di pikiran Bapak? Pak Ruli, halo. Halo. Halo, Pak Ruli. Mohon maaf. Oh, Ruli ya. Aduh, ini salah-salah nih, karena tidak open kamera gini nih. Bu Ruli, gimana? Apa pendapat Ibu ketika mengamati gambar ini, Bu? Apa yang Ibu lihat gitu lah? Sebuah botol atau vas. Oke, sebuah botol atau vas. Bagus. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Satu lagi nih, saya mau menanyakan satu lagi. Mungkin siapa ya, Mbak Nunu? Boleh dipanggil satu orang? Mungkin Satriani Gasing ini Mbak atau Bapak ya? Atau Mas? Boleh Satriani Gasing untuk menyalakan kamera dan open mic sesuai dengan pertanyaannya Mbak Isra. Halo, Mbak atau Mas Satriani Gasing? Atau boleh Mas Herman? Boleh Mas Herman untuk open mic dan kamera? Itu vas bunga, Mbak. Pas. Baik, Mas Bunga ya. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih juga Mbak yang tadi yang sudah membantu saya untuk mengamati gambar ini. Baik, saya akan menganalogikannya seperti ini. Nah, ada banyak orang yang melakukan pengamatan terhadap botol ini. Yang sudah melihat dari atas menyatakan bahwa botol itu seperti lingkaran kecil dan besar. Misalnya ada orang yang menyatakan seperti itu, dan itu pernyataan si Upin 2022 misalnya. Ada juga yang mengamati botol ini dari samping, melihat botol ini dari samping dan menyatakan botol ini mirip gitar. Itu pernyataan si Upin tahun 2023. Nah, meski demikian, tidak satupun mereka yang melihat botol ini dari bawah. Ini sangat penting untuk merekonstruksi botol ini jika pecah dan harus dibuat ulang. Nah, itu yang masih ada yang belum mengamati botol ini dari bawah. Kemudian penelitian yang diajukan ini akan mengamati botol tersebut dari bawah. Nah, yang pertama ini yang putih ini itu adalah penelitian terdahulu kita atau yang sudah ada existing. Nah, ada tadi yang melakukan melihat dari atas, ada yang melihat dari samping. Nah, begitu juga dengan penelitian kita nantinya. Misalnya kita meneliti suatu topik, nah penelitian tersebut sudah banyak diteliti oleh orang lain sebelumnya. Mungkin ada yang menyatakan A, ada yang mengatakan B. Nah, itu menjadi penelitian terdahulu dari penelitian kita tersebut. Nah, jangan lupa ketika menggunakan penelitian orang lain, jangan lupa untuk mensitasi itu pendapat siapa. We have to give credit ya kepada orang yang sudah melakukan penelitian tersebut. Nah, untuk apa? Untuk menghindari plagiarisme juga. Nah, Bapak Ibu juga ketika menyampaikan penelitian terdahulu itu jangan langsung copy paste supaya nanti turbidinya tidak tinggi, plagiarismenya tidak tinggi. Coba parafrase dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Oke. Selanjutnya yang ini dinyatakan sebagai gap atau yang belum ada, gap atau rumpang penelitian atau rumpang dari penelitian sebelumnya. Nah, meski demikian, tidak satupun dari mereka. Nah, begitu juga dengan penelitian Bapak Ibu harus menyatakan, dalam penelitian Bapak itu harus menyatakan bahwa ini loh gap penelitian saya, ini belum diteliti. Nah, tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu harus melihat walaupun tidak ada yang meneliti tentang itu, apakah ada kontribusi dari penelitian Bapak Ibu?
Nah, itu sangat penting ya kontribusi dari penelitiannya karena tidak semua permasalahan itu mempunyai riset nilai riset. Tidak semua masalah itu perlu diriset gitu. Tidak semua masalah mempunyai nilai riset gitu. Jadi Bapak Ibu ketika melihat gapnya dan apa kontribusi nantinya yang akan Bapak Ibu berikan ketika menuliskan penelitian atau menuliskan artikel tersebut. Nah, sementara yang ini disebut sebagai usulan penelitian atau feeling data. Jadi usulan penelitian, tujuan dari penelitian kita itu akan mengisi gap atau tempat penelitian sebelumnya. Jadi harus ada penelitian terdahulu, gapnya apa dan tujuannya apa. Itu gambaran dari pendahuluan kita tadi. Jadi analogikan aja dengan analogi Bapak Ibu yang mudah dipahami. Bisa misalnya mengamati yang lain, tapi untuk kali ini, untuk pembelajaran kita kali ini, saya menganalogikan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah tadi kita sudah membahas abstract introduction, kali ini kita masuk ke research method atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari riset desain penelitian kita itu apakah kita menggunakan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, atau metode yang lainnya, mungkin di dunia engineering atau dunia sosial dan humaniora itu berbeda-beda ya. Pendekatannya itu harus dijelaskan dengan jelas di riset metodologi, di riset method ya. Kemudian berkaitan dengan riset data penelitian Bapak Ibu. Sumber datanya dari mana, jumlahnya berapa, misalnya partisipasinya ada 200 orang, itu penelitiannya dilakukan di mana, cara pengambilan sampelnya gimana, populasinya gimana, itu perlu dijelaskan di riset method. Pengumpulan datanya juga perlu dijelaskan apakah menggunakan kuesioner, apakah menggunakan data korpus. Nah, bagaimana Anda mengumpulkan data tersebut harus dijelaskan dengan jelas di riset method ya. Kemudian data analisis, apakah Bapak Ibu menggunakan software untuk menganalisis datanya, misalnya menggunakan Force Viewer atau menggunakan analisis MPLS, Literal atau Smart PLS atau yang lainnya. Nah, itu perlu dijelaskan. Oke, itu masuk ke result and discussions. Nah, ini nih, result and discussion. Banyak orang yang menulis itu di introduction itu banyak dijelaskan teori konsep, penjelasan yang lainnya. Tapi di bagian result itu hanya dijelaskan satu halaman atau berapa paragraf saja yang membuat penelitiannya atau hasil penelitiannya itu sangat tidak jelas gitu. Jadi Bapak Ibu di sini resultnya itu harus menunjukkan hasil dari penelitian Bapak Ibu. Yang tentunya hasil itu harus menjawab aims dari penelitian Bapak Ibu atau menjawab pertanyaan penelitian Bapak Ibu. Jadi harus dijelaskan dengan baik. Nah, penyampaian hasil penelitian kita atau penyampaian hasil olah data atau yang lainnya itu bisa disampaikan supaya tidak kata-kata atau tabel semuanya bisa ditampilkan dengan bentuk chart, bisa dalam bentuk grafik atau bentuk yang lainnya yang membuat tampilan tulisan Bapak Ibu menjadi lebih menarik. Nah, setelah result itu ada discussion ya Bapak Ibu. Nah, di bagian discussion itu apa sih yang harus kita tuliskan? Ada interpretasi dari penelitian kita. Kadang-kala ini nih yang sering nih permasalahan. Setelah menyampaikan resultnya, di discussion-nya hanya satu paragraf. Padahal discussion ini adalah merupakan hal yang penting ya dalam penelitian ini. Ini untuk menunjukkan interpretasi dari hasil penelitian kita. Nah, apa sih key findings dari penelitian kita? Kemudian kita compare dengan penelitian yang sudah ada. Nah, apakah misalnya penelitian kita itu sejalan dengan penelitian sebelumnya atau malah berlawanan atau kontras ya? Nah, di situ perlu didiskusikan bahwa penelitian saya ini inline, kalau inline, in contrast kalau berbeda dengan penelitian sebelumnya itu perlu didiskusikan. Nah, ini juga penting ya, limitations dari penelitian Bapak Ibu. Jangan langsung merasa bahwa penelitian Bapak Ibu itu sudah sempurna, sudah tidak ada lagi kekurangan dari artikel Bapak Ibu. Nah, ini perlu juga dijelaskan apa sih
kelemahan atau limitasi dari penelitian Bapak Ibu. Mungkin di pengambilan datanya yang cukup sedikit, yang tidak bisa digeneralisir, atau penggunaan metodologinya mungkin masih terbatas, atau kita menggunakan wawancara yang menanyakan tentang perspektif yang bisa nanti menimbulkan bias atau yang lainnya, itu bisa disampaikan di limitations of the study. Itu tujuan untuk menyampaikan limitations of the study itu bukan untuk merendahkan kualitas dari artikel kita, tapi untuk membuka jalan untuk penelitian berikutnya. Jadi kepada researcher selanjutnya bisa nih, oh ini masih ada limitasi dari penelitian ini, jadi saya bisa meneliti tentang ini lagi, begitu misalnya. Nah, kemudian terakhir ada implication for practice ya. Jadi implikasi dari penelitian kita itu apa? Bisa mungkin practical implications untuk menyatakan apakah ini bisa berfungsi nanti untuk para pembuat kebijakan atau para ilmuwan. Nanti bisa itu kita state sedikit ya, tidak perlu panjang lebar sebenarnya. Nah, ini kira-kira contoh beberapa tampilan grafik dalam ini udah yang terpublish ya, yang udah publish sebenarnya. Grafiknya itu ada kesalahan gitu. Ini sudah ada title di sini, ada lagi title di sini. Nah, ini double title Bapak Ibu. Jangan dibiasakan untuk menggunakan double title. Nah, ada juga tulisannya itu tidak terbaca. Jadi kualitas dari gambar kita itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini kan tidak terbaca nih. Nah, perlu nanti tampilannya ini mungkin bisa diarahkan atau diganti dengan bentuk yang lain, bisa grafik atau chart. Bapak Ibu bisa menggunakan tools-tools yang bisa mengolah data Bapak Ibu ke dalam bentuk gambar atau chart. Nah, ini juga contoh grafik yang salah ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu perlu ingat bahwa ketika Bapak Ibu menampilkan gambar, Bapak Ibu harus menjelaskan gambar tersebut. Tidak perlu misalnya tahun sekian 2010, tahun sekian 2009, tidak seperti itu, tapi simpulkan. Bapak Ibu bisa menyimpulkannya gitu. Nah, nanti disampaikan, dan tidak boleh seperti gambar di bawah ini, seperti tabel di bawah ini, tidak boleh. Sangat dilarang. Jadi sampaikan saja berdasarkan gambar satu atau gambar satu menunjukkan bahwa, atau tabel satu mendeskripsikan bahwa begitu. Nah, jadi disitasi di dalam artikel Bapak Ibu setiap tabel atau setiap chart atau grafik atau yang lainnya itu harus disitasi di dalam gambar. Jangan dalam tabel berikut, dalam gambar berikut. Tidak boleh, apalagi gambar di bawah ini, tabel di bawah ini, sangat tidak dianjurkan. Nah, yang terakhir setelah kita sudah menyampaikan result and discussions, kita masuk ke conclusion ya. Nah, di conclusions itu sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lagi mensitasi pernyataan penelitian terdahulu. Ini sering sekali nih di conclusion juga masih masih mensitasi penelitian terdahulu. Padahal di conclusion itu kita hanya perlu men-summarize the main findings atau meringkas temuan kita yang temuan utama kita begitu. Kemudian kontribusinya apa dan limitasi dari penelitian kita itu apa, nanti diulang sedikit atau satu atau dua kalimat saja begitu. Nah, setelah ada conclusion seperti ini, conclusion ini juga banyak publisher yang membatasi tulisan itu hanya di satu atau dua paragraf. Ada juga yang strict dengan satu paragraf. Jadi diringkas saja. Mungkin nanti bisa diperbanyak di mana? Di discussion. Jadi conclusion itu ringkas saja. Nah, yang terakhir reference nih. Reference ini atau referensi ini sering sekali atau gimana ya? Referensinya hanya 2, 3, 4 begitu. Padahal tujuannya untuk Scopus atau Sinta 2, Sinta 1 begitu. Pada referensinya hanya 4. Bagaimana mau diterima oleh jurnal tujuan kalau referensi kita itu sangat sedikit. Ingat ya Bapak Ibu bahwa semakin banyak kita membaca, semakin kita
bagus dalam penulisan, semakin bagus tulisan kita seperti itu. Nah, untuk membantu Bapak Ibu untuk referensi ini nanti saya jelaskan dengan tools AI yang bisa membantu kita untuk pencarian referensi juga. Nah, bisa juga nanti untuk referensi ini kan jangan lagi manual, kita sudah punya banyak tools yang bisa membantu kita untuk referensi ini ya. Misalnya Mendeley, Zotero, dan yang lainnya yang reference manager yang bisa kita gunakan. Nah, di sini selain jumlahnya sedikit, kadang-kala ada juga beberapa jurnal itu, misalnya di penggunaan huruf besar, alfabet semua nih, atau uppercase semua, ini sangat salah ya. Jangan nanti tingkat penerimaan artikel Bapak Ibu itu menjadi rendah. Jadi salah satu tipsnya itu gunakan reference manager ya, seperti Mendeley dan lain-lain. Tapi Mendeley juga masih perlu di cross check ya, masih perlu kita edit atau tambahkan nanti yang masih diperlukan, karena Mendeley itu belum bisa ya, tidak semua artikel ketika dimasukkan ke Mendeley itu bisa langsung rapi gitu. Tapi biasanya kalau jurnal internasional mostly jurnal internasional itu ketika kita masukkan ke Mendeley itu sudah langsung cantik gitu. Berbeda dengan beberapa jurnal yang mungkin masih lokal, mungkin belum diupdate juga ya ke Mendeley, makanya ketika dimasukkan ke Mendeley dia jadi sedikit berantakan. Nah, itu kira-kira referensi untuk jurnal Sinta itu minimal 30. Minimal 30 untuk jurnal Sinta ya, yang Sinta 3, Sinta 2 itu minimal 30, dan untuk Q mungkin kita di angka 50 referensi supaya lebih itu. Itu kira-kira untuk yang pertama Mbak Siti. Ada kira-kira yang mau ditanyakan dulu atau bagaimana? Jadi kalau saya ngomong terus nih terlalu panjang nih, bisa mengantuk nih yang lain. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Isra atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat nih buat kita semua sebagai akademisi yang ingin mempublikasikan artikelnya. Selanjutnya ini adalah sesi pertanyaan. Mungkin untuk kali ini 2 pertanyaan dahulu ya Mbak Isra. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk open mic dan open kameranya ya. Bisa juga melalui chat di Zoom ini. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ya, saya Mbak. Saya mau bertanya. Iya, Pak Herman ya. Silakan Pak Herman untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya dulu Mbak ya, bukan masnya yang tadi. Pak Herman ya tadi. Bukan kayaknya, tapi saya angkat tangan karena saya kira bisa lewat ini. Tapi apapun terserah. Bagaimana Mbak sebagai moderator? Siapa duluan terserah. Mungkin Pak Herman dahulu ya. Thank you. Boleh Pak untuk share pertanyaannya. Thank you Mbak. Ibu Isra yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian, mungkin yang saya mau tanyakan saja ini yang masih membelenggu ketika kita menulis artikel tadi yang di discussion sama result. Karena kalau yang saya lihat tadi itu mungkin is okay ketika kita masuk di result itu memaparkan data-data terkait dengan tabel, grafik dan sebagainya. Mungkin akan lari ke teman-teman yang di kuantitatif ini pemikiran umum saya. Namun ketika masuk di teman-teman yang di kualitatif kan kita datanya lebih banyak pada saat kita melakukan wawancara. Ada beberapa kutipan wawancara yang mungkin harus kita masukkan di dalam. Nah itu yang kadang membuat saya bingung karena ada beberapa referensi yang saya baca ketika di diskusi ada wawancara dan di result pun juga ada wawancara. Nah bagaimana dengan hal itu Ibu Isra? I think so. Thank you. Baik, ini penelitian kualitatif ya. Wawancaranya itu sebaiknya jangan ditampilkan secara utuh ya.
Bapak Herman bisa menyampaikan dalam bentuk kesimpulan. Jadi tidak pertanyaan A, pertanyaan B, jawaban si A, jawaban si B, jangan seperti itu. Tapi kesimpulan dari wawancara tersebut yang perlu disampaikan. Nanti untuk data wawancara atau skrip dari wawancaranya itu nanti bisa dilampirkan di supplementary materials. Jadi jangan langsung caplok hasil wawancaranya di result. Nah, kalau menurutku di discussions itu kalau hanya menunjukkan satu atau dua data saja, it's okay. Kalau misalnya ini untuk menunjukkan kalau dalam penelitian si X nyatakan bahwa bla bla bla, namun di penelitian saya menunjukkan bla bla bla. Tapi kalau hanya menunjukkan satu dua saja, itu boleh saja, itu fair-fair saja. Tapi kalau untuk banyak, jangan dong. Disampaikan di result aja, disampaikan di hasil saja. Tapi kalau untuk menunjukkan ini loh perbedaannya antara penelitian atau hasil penelitian saya dengan penelitian terdahulu, ya boleh fair-fair saja menurut saya. Boleh mungkin ditambahkan oleh Prof. Denny nih selaku Q1 expert kita nih Pak. Gimana Pak? Boleh diulang pertanyaannya tadi, saya sempat keluar ini, mohon maaf. Sempat ini tadi saya lupa ternyata modemnya itu di HP saya. Mungkin Mbak Nunung boleh tolong diulang Mbak Nunung pertanyaan tadi dari teman-teman. Halo? Jadi saya ambil alih aja Pak. Ya. Jadi pertanyaan Bapaknya gini, penelitian Bapaknya penelitian kualitatif. Nah, membedakan antara result and discussion. Nanti ada beberapa hasil dari wawancara itu disampaikan di result, tapi juga di discussion. Apakah boleh begitu, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk teknik penyajian data ya, tentu saya kalau kualitatif artinya tetap ada responden kan ya. Responden bisa mungkin ditampilkan di metode dulu untuk informasi responden. Ya. Untuk hasil wawancara biasanya kan langsung kutipan ya, langsung berupa kutipan seperti itu, berupa paragraf yang nanti ditulis miring ataupun ada apostrof, ada kutipannya gitu. Ataupun dengan teknik penyajian berupa tabulasi itu bisa. Itu di bagian hasil ya, itu hanya bagian hasil saja. Tentu ketika diskusi adalah mengelaborasi hasil wawancara tadi itu seperti apa dan konteksnya, kalau bisa ketika didiskusi pun jangan terlalu umum, nanti dibuat subbab tentang topik yang akan kita ulas, yang akan kita pelajari, yang akan kita elaborasi terkait dengan kasus yang tadi yang sudah ditentukan ya di manuskrip kita. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi memang lebih baik antara hasil dan pembahasan itu memang harus dipisah seperti itu. Dan informasi responden sebisa mungkin ada ya di metode. Maksudnya misalkan respondennya ada banyak gitu, ada beberapa gitu, 10 misalkan ya. Tentu saja si editor atau reviewer ingin mengetahui apakah responden ini memang relevan dengan topik yang diangkat, dengan tema yang diangkat, ataukah memang maksudnya memang qualify gitu ya. Kalau kita mengenai pertanyaan tentang narkoba, kita menanyakan ke anak SD ataupun yang ibaratnya kurang qualify, ataupun dengan topik yang lain, misalnya isu tentang kesetaraan gender, tentu saja narsum-narsum ataupun para respondennya tadi harus sesuai gitu ya, sehingga misalkan kita sudah membuat hipotesis, nantinya benar-benar bisa terkonfirmasi hipotesisnya. Kira-kira seperti itu jawaban secara umumnya. Tambahan saja. Ya, terima kasih Pak Denny untuk tambahan jawabannya. Untuk Pak Herman, apakah cukup Pak? Apakah cukup menjawab? Cukup Mbak, kita tunggu teman-teman yang lain lagi. Masih ada. Terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ini selanjutnya ada Pak Muh Agus Salim yang ingin bertanya. Silakan Pak untuk open cam dan mic-nya untuk bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sini saya mau bertanya di sini. Sebelumnya saya penelitian saya juga di kualitatif ya, untuk bidang kesehatan. Nah, di sini saya mau tanyakan tentang tadi saya tentang diagram, pembahasan diagramnya itu untuk menghasilkan, menampilkan data dalam bentuk diagram di dalam suatu jurnal supaya jurnal itu bisa tembus itu, yang kayak gimana sih Mbak? Bagaimana triknya? Kemudian saya juga mau tanyakan apakah jumlah sampling juga itu mempengaruhi dalam kita publish jurnal gitu. Mungkin itu aja dulu. Ya, terima kasih Pak Agus Salim untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Isra untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, tadi berkaitan dengan tampilan diagram atau grafik ya. Intinya kalau untuk grafik itu gambarnya harus jelas ya, dan trends-nya itu harus terlihat. Saya sensor gini kan. Oke. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis lagi. Baik, untuk tampilan dari si diagram itu nanti bisa digunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan Excel juga cukup bagus untuk mengubah gambar. Ada juga tools lainnya seperti data wrapper atau yang lainnya yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mempercantik diagramnya. Intinya jangan sampai diagramnya itu membingungkan pembaca. Jadi diagramnya itu harus cukup jelas. Jadi ketika melihat gambar kita punya gambaran, oh begini hasil penelitiannya, oh begini kira-kira hasil penelitiannya, begitu. Nah, selain menampilkan diagram dengan baik, Bapak Ibu perlu juga menjelaskan dengan sebentar. Oke. Menjelaskan diagram tersebut dengan kata-kata ya, jangan hanya menampilkan diagram itu saja cukup begitu untuk ditampilkan. Nah, ketika Bapak Ibu juga tidak menyampaikan hasil dari diagram atau gimana ya, simpulan dari diagram itu akan membingungkan, sangat membingungkan pembaca. Nah, kemudian tentang faktor sampling, apakah itu bisa tadi mempengaruhi artikel kita diterima atau enggak, begitu ya Pak? Nah, kalau misalnya sampling atau sampel yang Bapak Ibu gunakan sudah mewakili, kan untuk penentuan sampel juga kan ada rumusnya Pak. Nah, kalau Bapak sudah mengikuti rumus dan sampel tersebut sudah mewakili populasi atau populasi, ya itu tidak terlalu berpengaruh, tergantung Bapak Ibu menarikan sampelnya bagaimana. Nah, jadi kalau misalnya nih populasinya 3.000, tapi sampelnya hanya 2, kan itu belum mewakili. Nah, itu juga ketika Bapak Ibu asal-asalan menentukan sampelnya, jadi itu sangat gimana ya? Jadi bahan pertanyaan jadi bahan pertanyaan bagi si reviewer kita ketika memeriksa jurnal artikel kita. Mungkin Pak Denny boleh ditambahkan? Kenapa sih? Baik, terima kasih. Tampilan data memang amat berpengaruh ya nantinya Pak, betul sekali ya. Pemilihan jenis font, pemilihan gambar dan penataan apakah bentuknya rectangle, square dan sebagainya. Kadang kita punya banyak data gambar, jangan diumbar ataupun jangan boros nomor gambar. Itu juga penting. Misalnya kita ada gambar, kita harus mampu mengklasterifikasi atau mengkelompokkan. Nah, misalkan sebetulnya cukup dengan penjelasan satu gambar aja. Cuma nanti di situ ada A, B, C, D, E misalkan ya, atau A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Tergantung ya. Intinya jangan sampai terlalu boros. Jadi untuk jumlah gambar biasanya di jurnal tertentu dia membatasi penomoran gambarnya itu tidak boleh lebih dari 10. Ada seperti itu. Oke, sekarang ke tampilan.
tampilan banyak sekali toolsnya. Tadi salah satunya disebutkan juga oleh Mbak Isra, ada data wrapper seperti itu, ataupun ya Excel ataupun software yang lainnya. Tentu saja dari pihak jurnal mereka tidak akan mempermasalahkan software atau tools apa yang kita gunakan, selama tadi itu yang penting tampilan dan informasinya itu jelas. Inti dari sebuah gambar kan ada sumbu X, sumbu Y gitu ya. Sumbu X informasinya apa? Kalau memang ada unit, ada satuannya apa? Kan ada data tentang tahun di situ ya. Tahun itu kan waktu dalam kurung tahun, atau bisa aja waktu dalam kurung hari dan seterusnya. Sumbu Y-nya apa? Kalau memang hanya persentase jumlah penduduk atau apa misalkan ya, ya berarti kan sumbu X-nya adalah tahun ataupun bulan terserah ya, atau hari. Misalkan sumbu Y-nya mengenai jumlah ataupun persentase jumlah penduduk, sebaran penduduk, misalkan seperti itu. Oke. Dan tentu saja informasi, kalau memang di situ ada beberapa informasi lainnya gitu ya, dan memerlukan cukup kompleks misalkan, maka trik berikutnya adalah harus ada warna, maksudnya untuk membedakan ini dalam kondisi seperti apa. Makanya biasanya di dalam gambar suka ada legend tuh, ya kan? Ada legend itu yang di bagian pojok kanan, atas ataupun kiri, atas kiri ataupun bawah, tergantung dengan situasi atau komposisi gambarnya. Ya, jadi gambar pun akan berpengaruh. Oke, mengenai jumlah data tentu saja atau jumlah responden tadi berpengaruh, Pak. Tentu saja terkait dengan justifikasi hipotesis yang Bapak berikan. Seperti itu ya. Apakah harus lebih dari 100 atau lebih dari 200, dan itu pun akan menentukan ketika nanti dianalisis harus pakai menggunakan software apa nih yang paling tepat gitu. Dan itu memang akan ada beberapa konsekuensi lainnya yang tentu saja konsekuensi turunan tadi akan mempengaruhi kualitas atau signifikansi data yang diberikan tadi. Betul, sangat berpengaruh itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny atas tambahan jawabannya. Berikutnya ini Mbak Isra ada tambahan sedikit materi, beberapa slide. Silakan Mbak Isra untuk share screen-nya. Sebentar ya Mbak Nu. Sudah terlihat ya? Ya, Mbak Isra sudah terlihat. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi kita lanjut lagi ya, karena ada beberapa sedikit lagi yang perlu saya jelaskan tentang pengenalan dan pencarian jurnal terindeks Scopus dan SIA. Karena tadi Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana alur dari penulisan artikel. Nah, kita juga perlu kan submit artikelnya ke Scopus atau SIA. Jadi jangan simpan atau di-upload ke Facebook. Tapi kalau Bapak Ibu mau publish sehari, silahkan di Facebook. Oke. Nah, kita lanjut saja ya. Kita jelaskan bagaimana sih cara mencari jurnal terindeks SINTA dan terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini sudah pernah ya, pasti sudah pernah lah, karena peserta webinar kita kali ini datang dari kalangan akademisi dan juga mahasiswa. Nah, untuk SINTA itu Bapak Ibu itu terindeks nasional ya, Indonesia punya. Jadi untuk SINTA itu ada dari tingkatan jurnal SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan SINTA 1 itu adalah yang paling tinggi ya. Nah, sementara untuk Scopus itu terindeks internasional. Dan untuk tingkatan jurnal internasional Scopus itu ada 4. Mulai dari Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, Q1 itu yang paling tinggi. Oke. Nah, itu perbedaannya antara SINTA dan Scopus. Jadi SINTA untuk yang Indonesia punya, kalau Scopus untuk internasional punya. Tapi
Jurnal Sinta juga beberapa yang sudah terindeks terindeks Sinta 1 sudah ada yang terindeks sudah ada yang terindeks Scopus Q3, Q2, mungkin ada yang Q1 juga. Nah, jadi dia di Jurnal Indonesia itu mempunyai interindeks Sinta dan juga Scopus sekalian begitu. Nah, untuk mencari jurnal terindeks Scopus, nah ada satu web yang membantu kita untuk mencari jurnal, mempermudah kita ya untuk mencari jurnal-jurnal internasional itu dari websitenya SCR atau Simago Journal. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal-jurnal internasional. Nah, yang pertama itu caranya bagaimana ketika kita sudah masuk tadi ke si Simago-nya. Nanti kita klik jurnal ranking. Nah, di jurnal ranking itu bisa kita pilih berdasarkan subjek area. Subjek areanya seperti ini. Mungkin ada tentang pertanian, bisnis, tentang engineering, dan juga tentang arts and humanities juga ada. Itu berdasarkan subjek, bisa juga berdasarkan subjek kategoris. Misalnya ini jurusan accounting, atau juga agriculture, atau yang linguistik, atau kesehatan tadi, bisa juga dicari di sini. Berdasarkan subjek kategorisnya, bisa juga berdasarkan areanya. Misalnya ini saya mau publish di era Asia aja deh, jadi pilih aja Asia region misalnya seperti itu. Atau saya mau ke Latin Amerika, atau saya mau cari di daerah Europe aja, bisa nanti diklik yang mana nanti akan muncul listnya. Nah, bisa juga kalau kita mau nulis jurnal ya udah dipilih yang bagian jurnal. Kalau kita menulis buku, cari yang book series atau conference atau proceedings itu nanti kita tinggal pilih di sini. Kemudian mungkin berdasarkan tahun bisa juga ya. Begitu cara melihat jurnal di SCR. Nah, contohnya seperti ini, saya memilih tentang jurnal tourism, tentang jurnal pariwisata. Saya ingin publish di daerah Asia, dan saya ingin publish jurnal, bukan buku dan bukan conference. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, daerah Asia itu akan muncul dua publisher jurnal. Yang pertama misalnya International Journal, yang ini yang pertama, yang kedua ini Asia Pacific Journal ini. Nah, terindeks Q4, sini juga dijelaskan terindeks Q4, SJR-nya berapa. Begitu, kira-kira ini juga ada informasi lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, setelah misalnya ini saya mau ke International Journal of Hospitality ini, kita klik saja nanti kalau kita mau menuju website dari si jurnal tersebut, kita tinggal klik di sini homepage atau how to publish in this journal. Kita klik di sini, akan langsung kita diarahkan ke website dari si Scopus ya, atau si jurnal ya. Nah, gitu nanti kita bisa melihat di sini bagaimana kita mau publish jurnalnya, bagaimana berapa efisinya kalau punya efisi, atau bagaimana cara-cara submissionnya. Nanti itu akan dijelaskan dengan jelas di bagian website dari si jurnalnya. Itu cara kita untuk melihat atau mencari jurnal tujuan kita nanti. Setelah itu, tapi Bapak Ibu lagi bahwa si SJR ini adalah website yang mempermudah kita pencarian jurnal. Tapi di situ juga ada beberapa jurnal yang discontinue atau tidak berlanjut lagi di Scopus. Tidak berlanjut lagi di Scopus, jadi Bapak Ibu mohon hati-hati untuk melihat apakah apakah jurnal tersebut masih continue atau discontinue. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat mungkin indeks atau kuartilnya itu di bawah, di scroll aja ke bawah. Apakah bisa juga melihat kolom komentarnya? Misalnya seperti ini, dia sudah dikeluarkan dari Scopus, bahwa dia itu sudah tidak terindeks Scopus lagi. Nah, bisa lihat scrolling ke bawah tentang apakah si jurnal tersebut masih continue atau discontinue. Atau Bapak Ibu bisa mengakses dari scopus.com di Scopus Rules List. Jadi di sini Scopus yang masih aktif ya, jurnal Scopus yang masih aktif. Kalau misalnya yang discontinue bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ragu-ragu apakah ini masih continue atau discontinue, ya boleh dicek di sini Bapak Ibu. Supaya menghindari jurnal-jurnal yang discontinue atau jurnal-jurnal predator. Nah, perlu juga di kehadiran Bapak Ibu di sini, ketika ada beberapa jurnal-jurnal atau publisher yang jahat ya, dia cloning nama jurnal itu dengan nama yang sama.
dengan nama yang sama tapi dengan website yang berbeda. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati di situ ya, supaya kita tidak terjerumus ke predator begitu. Nah, jadi untuk melihat discontinue dan continue sudah saya jelaskan. Nah, bisa di-download di sini dalam bentuk Excel, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri ya. Kemudian yang Sinta. Nah, di Sinta itu kita bisa langsung ke sinta.kemendikbud.go.id. Nah, kita bisa memilih di sini, misalnya kita mau mencari berdasarkan apakah kita mencari penulis, apakah kita mencari jurnal, apakah afiliasi, author, atau artikel, atau scope yang lainnya bisa kita cari di sini. Nah, kalau misalnya ini saya mencari jurnal, oke, saya cari jurnalnya, saya misalnya tentang manajemen, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita klik di nama jurnalnya. Klik di nama jurnalnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk kita juga bisa melihat apa ya, akreditasi dari jurnal ini dari tahun berapa ke tahun berapa. Misalnya Sinta 1 dari tahun berapa ke tahun berapa, misalkan 2016 dia masih Sinta 1 atau bagaimana. Nah, untuk ke website kita langsung aja klik di sini di website, nanti kita langsung diarahkan ke website jurnalnya ya. Nanti kita bisa melihat semuanya dan bagaimana cara submissions dan bagaimana harga dan lain-lainnya. Karena biasanya banyak yang free, tapi ada juga yang mengenakan charge. Tapi charge untuk biasanya sih untuk publication-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari yang free juga banyak ya. Tapi kalau lebih baik jika Bapak Ibu melihat di websitenya dengan baik. Nah, kemudian pemanfaatan AI dalam penulisan artikel. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ketika di bagian referensi ya, ketika Bapak Ibu nanti kesulitan mencari referensi, boleh menggunakan Perplexity untuk mencari referensi, atau bisa juga Connected Papers AI, banyak banget ya AI yang bisa membantu kita. Nah, ada juga ini yang sangat familiar dan sangat kontroversial nih, OpenAI atau ChatGPT ya. Ini sangat kontroversial banget. Ada yang menyatakan bahwa ini tools yang memalaskan manusia, atau ini tools yang yang membodohkan gitu. Tapi tergantung bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat ini atau tools ini. Bapak Ibu juga jika mempunyai pisau dapur atau pisau dapur di rumah Bapak Ibu, jika disalahgunakan, pisau dapur itu juga bisa membunuh. Nah, begitu juga dengan OpenAI atau ChatGPT ini. Jika Bapak Ibu tidak bijaksana dan bijaksini menggunakannya, ya bisa memalaskan dan bisa juga jadi tidak bagus hasil tulisannya. Nah, di sini saya mengarahkan bahwa ChatGPT ini sebagai tools untuk Bapak Ibu, untuk membantu Bapak Ibu untuk membaca data Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini mempunyai tabel. Misalnya ini tabel hasilnya seperti ini nih. Misalnya ini data ya, umpamakan ini hasil data atau tabulasi penelitian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kurang bisa mengelaborasi si tabel tersebut. Langsung di copy paste aja ke AI. Terus suruh si AI-nya untuk misalnya nih elaborasi tabel ini. Nanti dia langsung akan mengelaborasi dalam bentuk paragraf. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya nih elaborasi dalam satu paragraf, ya udah dia elaborasi dalam satu paragraf. Kalau misalnya saya mau 2 paragraf, elaborasi dalam 2 paragraf, si AI akan mengelaborasi dalam 2 paragraf. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan ya, kalau untuk si AI ini kan hanya tools yang membantu kita ya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu langsung copy paste. Copy ini langsung paste di artikel kita. Jangan seperti itu. Karena sekarang Turnitin juga sudah menciptakan tools yang bisa mendeteksi hasil artikel kita itu berapa persen itu hasil dari si AI. Jadi kadang 20%, 30% gitu, itu sudah bisa dideteksi oleh Turnitin. Jadi Bapak Ibu, AI ini hanya tools ya yang membantu kita untuk membaca data kita. Jadi ini nanti dengan begini kita mungkin bisa bahasakan kembali dengan bahasa kita, dan jika Bapak Ibu menggunakan atau copy paste dari sini langsung kelihatan
sangat kelihatan ketika kita membaca artikelnya. Karena format atau gimana, struktur dari kalimat yang digunakan si AI itu sangat-sangat gimana ya, antara satu topik yang satu yang lain itu strukturnya sama, dimulai dari pengantar dahulu, dibahas sedikit, baru kesimpulan. Itu sangat mirip, jadi sangat terbaca kalau Bapak Ibu menuliskan dengan si AI. Jadi jangan sekali-sekali ya copy paste dari AI-nya untuk menghindari tingkat plagiarisme. Nanti tingkat plagiarisme akan dibahas oleh Mbak Nunu di hari Kamis ke depan, di hari Jumat ya, di hari Jumat. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di sana bagaimana tentang plagiarisme. Oke, ini sama saja. Jika Bapak Ibu juga mempunyai data seperti ini, bisa dibacakan oleh si AI, misalnya di-explain the data in one paragraph, nanti itu akan di-explain. Nah, tergantung Bapak Ibu cara menggunakannya. Nah, Bapak Ibu juga jika mempunyai ini kata temuan yang diketik tapi pengen dirubah dalam bentuk tabel, ini mempermudah kita, ya udah kita suruh aja si AI-nya buatkan data ini dalam bentuk tabel. Nanti dia akan buatkan tabel. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk untuk membuat tampilan kita lebih menarik. Ada juga sebenarnya tools yang lain seperti data wrapper yang saya sampaikan. Nah, kita masukkan saja data kita, nanti mereka olah menjadi tampilan atau diagram, mau chart, mau grafik itu dengan sangat baik ya. Oke, ini yang kedua ini Perplexity. Sebenarnya tampilan Perplexity ini sekarang sudah sedikit berubah. Perplexity-nya sudah sedikit berubah. Tampilannya sudah ganti logo juga, tadi sudah saya ganti. Mohon maaf, ini hasil screenshotan yang lama ya, tapi ini sangat membantu kita ketika mencari referensi tadi. Nah, bedanya dengan si AI tadi yang ChatGPT itu biasanya mereka belum menampilkan referensi ketika kita menanyakan suatu hal. Namun Perplexity ini sudah menampilkan referensi dari mana kalimat itu berasal. Misalnya seperti ini nih. Nah, saya menanyakan tentang bibliometric analysis on corpus linguistic translation. Nah, nanti saya menanyakan ini saja, kalimat ini nanti akan dielaborasi seperti ini. Kemudian ini ada sitat-sitatnya. Nah, kita klik saja, atau ini nih sumber-sumbernya itu dari jurnal mana saja. Atau kadang kalau kita batasi, Perplexity ini ada pilihan apakah secara misalnya dari Wikipedia juga ikut, atau dari mana saja ikut, atau misalnya kita sekali aja dalam bentuk akademik saja. Nah, kalau kita atur dalam bentuk untuk tujuan akademik, nanti dia akan hasilkan dari jurnal-jurnal ataupun paper yang lain. Nah, jadi ketika kita klik akan muncul kita langsung diarahkan ke jurnalnya. Misalnya ini yang dari Sage Publications, nanti jurnalnya langsung muncul. Jadi ketika tidak ada alasan bagi kita sangat sulit untuk mencari jurnal untuk referensi artikel atau jurnal kita itu tadi. Karena Perplexity sangat bisa membantu. Tapi lagi dan lagi Bapak Ibu harus memberikan keywords yang lebih spesifik ya Bapak Ibu supaya bisa membantu. Misalnya tentang kesehatan tadi, ya udah misalnya topik penelitian Bapak Ibu itu tentang apa, nanti kita akan keluarkan. Nah, yang lainnya juga ada AI Connected Papers, itu juga bisa menunjukkan jurnal-jurnal artikel yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu. Kali ini saya menunjukkan Perplexity dan ChatGPT dulu. Oke, ini kalau misalnya nih perbedaan ChatGPT dan Perplexity AI. Nah, kalau misalnya kita tanyakan, misalnya nih research perspective on whistleblower. Nah, saya tanyakan di ChatGPT begini hasilnya, disampaikan dalam beberapa bentuk paragraf. Nah, kalau saya tanya di Perplexity, dia begini hasilnya, tapi ada citasinya. Nah, jadi ini bisa menghindari plagiarisme juga. Itu kira-kira perbedaannya Bapak Ibu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Siti. Baik, Mbak Ista, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat nih buat kita semua. Kita buka sesi pertanyaan lagi nggak ya nih, Mbak? Boleh. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk satu orang saja, ini tambahan nih sebenarnya. Untuk open mic atau open mic dan open kamera, dipersilakan Bapak dan Ibu.
tadi ada yang mau bertanya sudah raise hand tapi saya lupa siapa. Boleh ditanyakan Bapak Ibu. Yuk, yuk, yuk. Siapa yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, akan dilanjutkan ke acara selanjutnya nih. Sepertinya tidak ada ya Mbak Isra ya. Mungkin malu-malu bertanya ini Mbak. Atau saya yang mau menanya nih? Ayo, ntar tanya tuh Pak, Bu. Atau aku yang tunjuk nih satu orang. Pak Diki mungkin ada Pak Diki? Baik, mungkin ada sedikit pertanyaan, Mbak ya. Boleh Pak, Eh, silahkan. Kemarin ketika saya menulis artikel, beberapa artikel itu, ketika saya setorkan kepada redaktor, kenapa Turnitin itu sangat tinggi sekali, bahkan sampai 32%, sehingga padahal parafrase itu sudah saya lakukan dengan parafrase yang sangat manual sekali. Itu bagaimana tipsnya Kak, untuk mengurangi Turnitin yang agak turun drastis gitu maksudnya? Mohon maaf Pak, tadi jurnalnya, artikel Bapak disubmitkan ke jurnal Predator gitu ya? Ya enggak, maksudnya saya coba cek di Turnitin lewat teman saya yang dosen gitu kan. Oke. Ternyata Turnitinnya masih tinggi sekali gitu. Oke. Berarti Bapak sudah melakukan parafrase ya? Ya, Boleh nih Mbak Isra dijawab. Nanti mungkin aku bantu jawab juga. Em, Sebelumnya Mbak Siti saya mau menanyakan apakah untuk pertemuan ke depan tidak membahas tentang parafrase? Bahas ya? Bahas sih Mbak. Bahas. Mungkin Terus di kata Pak ke pertemuan selanjutnya biar tahu jawabannya. Nakal banget sih saya. Oke Pak, baik saya jawab sedikit ya. Nah, kalau apa ya, kalau artikelnya ditulis sendiri saya rasa tidak akan setinggi itu. Tapi kalau Bapak sebelumnya ambil dari yang lain, misalnya kemudian parafrase manual, suaranya kecil itu banget akan Kak. tinggi. Maaf, suaranya kecil banget. Suara saya. Oh, udah Mbak. Suara Mbak Isra kecil katanya. Kurang stabil mungkin. Halo. Udah Mbak, udah. Udah cukup jelas? Halo. Sudah Pak. Sudah Mbak. Baik. Kalau saya tadi sebelumnya menulisnya dengan Oke, kalau Bapak sebelumnya menulisnya dengan menulis sendiri, pastinya tidak akan terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya banyak teori yang digunakan atau diambil dari buku atau penelitian atau jurnal artikel sebelumnya, nah pasti akan tinggi walaupun menggunakan parafrase manual dan itu akan sedikit takes time. Kita punya beberapa tools yang bisa membantu kita dengan untuk parafrase, tapi harus ada human check-nya juga, harus dicek juga. Kadang kan apalagi kalau jurnal-jurnal bahasa Inggris, kalau tata bahasanya tidak bagus, bisa juga jadi gimana ya, berantakan dengan kalau kita menggunakan tools. Nah, kalau biasanya sih yang kami gunakan diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Indonesia, baru kita otik lagi gitu. Atau sebaliknya gitu Pak, kalau misalnya yang mau manual tanpa tools. Nah kalau misalnya menggunakan tools, nanti hadir di pertemuan kita selanjutnya dengan Mbak Siti akan dijelaskan bagaimana parafrase. Begitu Pak. Mungkin hanya sedikit aja di Pak supaya di webinar Mbak Siti. Iya Pak, untuk materi mengenai Turnitin, plagiarisme itu nanti akan disampaikan oleh saya di hari Jumat. Nah, Bapak ini udah daftar belum? Kalau belum daftar, mungkin daftar dulu ya Mbak Isra ya. Supaya dapat tips dan trik. Betul. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan kita selesaikan sampai di sini. Selanjutnya ini ada penyampaian promosi dari Briter nih untuk Bapak dan Ibu yang ingin memakai jasa kami dalam publikasi atau jabatan fungsional.
Boleh silakan Mbak Ayu Soraya untuk menyampaikan promosi dari Briter. Baik, saya mau cek sound dulu. Suara saya terdengar? Terdengar Mbak Terdengar jelas. Mbak Isra. Mbak Isra, Mbak Soraya. Mbak Soraya, mohon maaf nih udah sore. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator kita, Mbak Siti, begitu pula dengan narasumber kita, ada Mbak Isra, dan tentunya ada Prof. Denny yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita. Dan seluruh peserta yang bersedia menyempatkan waktunya untuk belajar bersama lagi ya dengan Briter, khususnya di terkait publikasi artikel ilmiah gitu. Baik, pada momen ini sebelumnya saya boleh dibantu terlebih dahulu oleh operator untuk menampilkan bumper video kita. Silakan kepada operator. Oke, baik, operator boleh diberhentikan ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada tim Briter. Di sini saya ingin menyampaikan sekilas informasi terkait Briter sebelumnya kepada Bapak dan Ibu ya. Mungkin belum banyak yang mengenal lebih dekat atau mengenal lebih jelas terkait siapa sih Briter ini begitu ya. Sebelumnya kita sudah mengikuti webinar sesi pertama dari Seni Menguasai Penulisan Artikel Ilmiah, Publikasi Bereputasi, dan nantinya buat peserta yang sudah mendaftar di sesi kedua, pastikan untuk hadir tepat waktu, karena peserta yang mendapatkan sertifikat dan akses untuk modul serta recording adalah peserta yang telah mengikuti webinar dari sesi awal hingga sesi akhir. Jadi pastikan Bapak dan Ibu masih tetap stay sampai dengan nanti akhir acara, yaitu dokumentasi yang dipandu oleh moderator kita. Baik. Selanjutnya buat Bapak dan Ibu yang tadinya mungkin baru daftar di sesi 1, kemudian wah tertarik nih saya belum daftar di sesi 2, Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan, masih ada waktunya sampai dengan tanggal 29 sebelum pukul 2 siang. Bapak dan Ibu masih bisa mendaftar, boleh mengakses di sosial media kita, di website www.briter.id maupun sosial media kita Instagram, Facebook, dan TikTok dengan username briter.id. Ya, Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi business development kita. Ada saya Soraya, ada Mbak Rianti, serta Mbak Dwi yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam proses pendaftaran. Baik, selanjutnya pertanyaannya, siapa sih Briter ini? Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Briter ini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa Briter ini adalah layanan untuk jasa konsultansi ya. Kita bukan joki. Ya, jadi saya menyimak pas di awal ketika narasumber kita menanyakan memberikan tadi pertanyaan itu, ada link yang untuk diisi, terus gambaran jawaban dari Bapak dan Ibu ada yang mengatakan ketika mendengar kata publikasi artikel ilmiah itu joki. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan kalau Briter ini bukan joki. Jadi kita ini adalah jasa konsultasi untuk membantu Bapak dan Ibu khususnya terkait publikasi artikel ilmiah. Nah, untuk layanan yang tersedia di kita itu adalah asistensi publikasi jurnal. Nanti saya juga akan izin untuk share screen, mungkin boleh dibantu untuk enable share screen. Kemudian ada layanan coaching penyusunan artikel. Jadi ketika ini khususnya untuk mahasiswa ya, mahasiswa S2 yang masih terkendala berpengalaman tahu-tahu sudah terima tugas dari Bapak Ibu dosen, bisa mengikuti untuk coaching penyusunan artikel. Dan jika membutuhkan coaching untuk olah data juga bisa.
sekali lagi ini berupa coaching ya, bimbingan. Jadi nanti akan dibimbing oleh expert dari kita sesuai dengan skop penelitian dari yang diambil oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada pula khusus untuk Bapak dan Ibu dosen, yakni layanan asistensi administrasi jabatan fungsional. Untuk lengkapnya nanti juga bisa menghubungi ke masing-masing business development kita. Nah, sebagai informasi, di bulan depan kita akan mengadakan topik webinar lagi yang tidak akan kalah menarik terkait bibliometrik dan masih banyak agenda-agenda webinar lainnya tentunya yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan informasinya di sosial media kita. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah follow nih akun sosial media Briter. Sekali lagi saya sebutkan di briter.id. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, khusus untuk Bapak dan Ibu, mungkin dari sini tadi saya lihat pesertanya banyak juga Bapak dan Ibu dosen ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang misalnya pengen sharing terkait ilmu ini ke rekan-rekannya juga, misalnya mungkin secara kelompok ke secara prodi atau fakultas atau perwakilan universitas, terkait misalnya training publikasi artikel ilmiah, Bapak dan Ibu juga bisa mengundang kita untuk memberikan pelatihan kepada Bapak dan Ibu dengan cara menghubungi business development kita. Nanti kita akan customize sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, mau online ataupun offline, itu juga bisa, begitu ya. Sekali lagi saya ingin menekankan kita bukan joki ya, kita melakukan pendampingan. Nah, secara sekilas, berikut layanan yang akan kita berikan untuk asistensi publikasi artikel baik ke jurnal nasional maupun internasional yang meliputi diantaranya screening review artikel oleh Q1 expert kita, kemudian akan ada translate dan proofread, selanjutnya akan ada pula proses Mendeley-nya, akan ada pula layouting sesuai dengan template artikel, template jurnal LMI 7, kemudian tentunya akan dilakukan cek plagiasi dan penurunan Turnitin. Ini juga merupakan layanan kita, serta pendampingan untuk proses submission ke jurnal tujuan. Nah, nantinya jika misalnya Bapak dan Ibu belum tahu nih kira-kira tujuannya ingin disubmit kemana, ingin berdiskusi ke kita untuk menghindari tadi jurnal predator, jurnal discontinue. Nah, ini juga termasuk layanan kita ya Bapak dan Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dapat menghubungi ke business development pada nomor terkait. Mungkin saya bisa sebutkan di sini agak loading untuk sinyal kita, atau mungkin bisa dibantu dengan operator kita juga untuk menuliskan kontak person yang dapat dihubungi oleh Bapak dan Ibu, yakni dengan BD kita Soraya di 08190909 ada pula BD Rianti di 085954344629 dan BD Dwi di 085775690441. Jadi senyamannya saja Bapak dan Ibu ingin berkonsultasi dengan siapa, dan nantinya juga akan diinformasikan melalui grup. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mungkin belum masuk ke grup, boleh nih ya dicek di DM atau di WhatsApp ke business development kita untuk minta link grupnya, karena nantinya seluruh informasi terkait link e-sertifikat, link modul, maupun link recording nanti akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Dan khususnya ini hanya bisa diakses oleh peserta yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir untuk tiap-tiap sesi yang diikuti. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya jika ada pertanyaan bisa menghubungi ke kontak yang sudah kita informasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita Mbak Siti. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk pemaparan promosi dari Briter terkait layanan-layanan yang kita miliki. Selanjutnya ini adalah sesi dokumentasi nih. Dipersilakan untuk operator bersiap-siap untuk dokumentasi. Sebelumnya untuk para Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya nih agar semuanya terlihat saat dokumentasi. Ya, dipersilakan semua partisipan yang ada di Zoom ini untuk menyalakan kamera.
Ayo. Bu Nurul Istiqomah belum open kamera nih. Mbak Afra Aisyah, Nurul Istiqomah. Oke. Bisa dimulai dokumentasinya? Oke. Dalam hitungan ketiga ya, Mas Operator saya sebutkan. Semuanya senyum. Gembira kan habis dapat materi dari Mbak Isra ini. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, dengan selesainya sesi dokumentasi, maka berakhirlah webinar kita hari ini. Nah, maka izinkan saya menutup acara webinar. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu dan semua partisipan yang hadir dalam webinar hari kali ini. Selamat bertemu lagi jika Bapak daftar untuk webinar selanjutnya di tanggal 29 September hari Jumat dengan saya sebagai narasumbernya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.